Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, setelah kita libur dari pembahasan Riyadhus Shalihin selama kurang lebih 2 pekan, maka di awal pembahasan kita mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara sisi kisah dari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagaimana yang antum maklum bersama bahwa saat ini kita berada di 1 bulan yang masyhur, bahwa di bulan inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita saat ini berada pada tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal, di mana yang masyhur dalam catatan sejarah para ulama kita bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini yang masyhur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka sebagai pembahasan awal setelah kita libur selama kurang lebih 2 pekan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, maka mengawali kajian kita akan mencoba untuk membaca salah satu di antara sisi kehidupan yang sangat menakjubkan dari sirah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan membaca secara keseluruhan dari salah satu di antara kisah dari perjalanan hidup beliau ini, akan tapi kita akan mencoba untuk membaca hal-hal yang mungkin bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran begitu sangat indahnya kehidupan yang dituliskan dari kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula kisah ini berawal dari sebuah mimpi yang dilihat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang mulia ini tentang sebuah mimpi yang dilihat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi ini diceritakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apa mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna
fa'idhalika fathan qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Ya. Apa mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau berangkat dari kota Madinah bersama dengan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah di kota Makkah Mukarramah. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kurang lebih 6 tahun. Ya, 6 tahun dari hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, karena mimpi ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti tepat sudah 6 tahun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin meninggalkan pada Makkah Mukarramah. Ini kita sampaikan agar kita semua menyadari begitu sangat besarnya kerinduan Nabi dan para sahabat untuk bisa menginjakkan kaki mereka di kota Makkah Mukarramah. Sebuah kota yang mereka dilahirkan di sana, sebuah kota yang mereka dibesarkan di sana, sebuah kota yang harta benda mereka banyak di sana, sebuah kota yang keluarga mereka juga masih banyak di sana. Dan ini merupakan sebuah fitrah bahwa seorang manusia itu sangat mencintai kampung halaman, sangat mencintai negerinya. Maka di saat ia merantau, di saat ia berada di satu daerah yang jauh dari kampung halamannya, biasanya semakin lama kerinduannya semakin besar. Keinginan untuk pulang kampung, keinginan untuk bisa bertemu dengan keluarga di kampung itu semakin hari semakin besar. Maka coba kita bayangkan bahwa mimpi yang dilihat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Berarti sudah 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu hijrah ke kota Madinah meninggalkan kota Makkah Mukarramah. Ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bermimpi bahwa beliau berangkat bersama dengan kaum muslimin ke kota Makkah Mukarramah melaksanakan ibadah umrah, ya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aminin. Ya. Mereka memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa di dalam mimpi tersebut Nabi kita yang mulia sallallahu melihat bahwa beliau dan para sahabat ada yang setelah selesai pelaksanaan ibadah umrah mereka tahallul, ada yang mencukur kepalanya, ya, menggundul kepalanya, ada di antara mereka yang hanya sekedar memendekkan rambutnya saja. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhafun, sedang kamu tidak merasa takut sedikit pun di saat itu. Ini mimpi yang dilihat oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, paginya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mimpi ini paginya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka seketika semua para sahabat, khususnya para sahabat yang dilahirkan di kota Makkah Mukarramah sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat senang, karena tidak lama lagi mereka akan bisa melaksanakan ibadah umrah, tidak lama lagi mereka akan bisa pulang ke kampung halaman. Karena mereka sadar, mereka paham bahwa mimpi para nabi itu adalah bahagian daripada wahyu. Dan kalau seorang nabi bermimpi sesuatu di dalam mimpinya, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau yang pasti akan terjadi. Bagaimana kita pernah mendengar mimpinya Nabi Ibrahim, mimpi Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Hakikatnya itu adalah perintah Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahka fanzur ma'adha tara. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya Ismail. Kiranya mimpi itu adalah perintah Allah. Maka semua para sahabat yakin bahwa mimpi ini pasti akan terjadi. Maka senang mereka mendengarnya, sangat berbahagia mereka mendengarnya, dan mereka mengatakan bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah umrah dan pasti kita akan pulang ke kampung halaman. Sudah 6 tahun.
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat semuanya bahwa beliau hendak berangkat ke kota Mekah Mukarramah melaksanakan ibadah umrah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka bersiaplah semua para sahabat. Bersiaplah semua para sahabat, dan juga perlu untuk diperjelas bahwa kondisi negara Islam saat itu, kaum muslimin saat itu berada pada puncaknya. Karena telah berlalu perang Badar, telah berlalu perang Uhud. Ya, telah berlalu perang Uhud. Artinya kondisi kaum muslimin saat itu dalam kondisi yang sangat luar biasa kuatnya. Mereka telah memiliki kekuatan, mereka telah memiliki pamor, mereka adalah kaum yang sudah disegani oleh semua bangsa. Bahkan orang-orang Quraisy sudah takut dan segan dengan mereka. Artinya kalau seandainya Nabi SAW berangkat ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah, hampir bisa dipastikan tidak ada satu kabilah pun yang berani menghadap beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan perang Khandaq telah berlalu. Maka Nabi SAW berangkat bersama dengan 1.400 sahabat. 1.400 sahabat. Dan Nabi SAW katakan kepada semua orang-orang yang ikut untuk melaksanakan ibadah umrah itu, tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh membawa persenjataan perang. Yang boleh dibawa hanya pedang yang disarungkan. Yang biasa senjata pedang yang disarungkan ini dibawa oleh siapapun dari bangsa Arab tatkala melakukan perjalanan selain perang, ingin berdagang, ingin ke satu daerah. Kalau tujuannya bukan perang, biasanya mereka hanya membawa pedang. Adapun tombak, panah, tameng dan yang lainnya itu tidak dibawa. Maka Nabi SAW katakan tidak ada yang boleh membawa senjata. Ya, tidak ada yang boleh membawa senjata. Sekalipun yang akan didatangi ini adalah suatu daerah yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, suatu daerah yang sangat memusuhi kaum muslimin. Tapi Nabi katakan kita berangkat ke Mekah bukan untuk berperang. Kita berangkat ke Mekah tujuannya untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi kita yang mulia SAW memakai kain ihram. Nabi perintahkan para sahabat semuanya memakai kain ihram. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW sudah siapkan sekian banyak unta untuk disembelih di kota Mekah. Nabi bahkan sudah memberikan tanda-tandanya. Karena dahulu orang-orang Arab kalau mereka berniat untuk menyembelih unta di kota Makkah Al-Mukarramah yang mereka bawa dari daerah atau kampung halaman mereka, biasanya unta-unta ini diberi apa? Diberi tanda. Jadi tatkala unta ini mungkin digiring, mereka tahu ini adalah unta yang akan dihadiahkan untuk tanah haram, disembelih di sana, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin di negeri haram atau di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi sudah persiapkan banyak unta untuk disembelih di sana. Maka berangkatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama berapa? 1.400 sahabat. Tatkala informasi keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, khususnya tatkala Nabi SAW sudah mendekati daerah Hudaybiyah. Ini sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Hanya berjalan beberapa kilometer saja. Ya. Artinya tatkala salah satu di antara orang di Hudaybiyah naik ke atas bukit, kemudian melihat ke arah kota Makkah itu sudah terlihat. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah sangat dekat, maka orang-orang kafir Quraisy bersiap siaga, menyiapkan pasukan, menyiapkan persenjataan, menyiapkan perbekalan untuk menghadap siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu dan kaum muslimin. Ya, untuk menghadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Artinya orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Mekah sekalipun dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita harus halangi mereka. Kita harus halang mereka, kata orang-orang kafir Quraisy, apapun yang terjadi. Maka ikhwan kaum muslimin, di kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa di depan beliau ada pasukan kafir Quraisy yang akan menghadang gerak laju beliau melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang di antara sahabatnya,
apakah ada di antara kalian yang bisa mengarahkan jalan pasukan kita tidak dari jalan utama? Karena kalau seandainya kita terus ikuti jalan utama ini, pasti kita akan berhadapan dengan pasukan Quraisy. Padahal kita datang tujuannya bukan untuk berperang, kita untuk beribadah, kita ingin melaksanakan ibadah umrah. Maka salah seorang dari suku Aslam mengatakan, saya mengetahui jalan pintas saya Rasulullah melewati pasukan mereka. Maka Nabi SAW katakan, ayo jadi penunjuk jalan. Maka akhirnya kaum muslimin mengarah ke jalan pintas, melewati lembah, menaiki bukit, sampai akhirnya mereka melewati pasukan kaum kafir Quraisy. Tatkala pasukan kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah melewati mereka, maka mereka segera berangkat kepada Makkah, balik kepada Makkah dan menyampaikan kepada penduduk Makkah bahwa Muhammad dan para sahabatnya sudah sangat dekat. Artinya bersiap-siap akan terjadi perang besar. Maka Nabi SAW tatkala hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba unta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam duduk dan tidak mau berdiri. Unta Nabi SAW duduk dan tidak mau berdiri. Maka para sahabat mengatakan hal ini adalah ungkapan yang untuk menghargai unta agar mau jalan kembali. Tapi unta tadi tetap tidak mau berdiri. Maka orang-orang mengatakan khala'atil qaswa. Unta baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mau berjalan lagi. Maka Nabi SAW katakan tidak. Sebenarnya tidak ada masalah di unta ini. Wa madzaka laha biqulukin walakin habasaha habisul fil. Ini memang sebuah yang tidak biasa pada qaswa ini. Tidak biasa seperti ini. Saat ini kata Rasulullah SAW, ia sedang dihadang oleh malaikat yang menghadang pasukan Abraha. Ya, kita tahu dalam catatan sejarah bahwa pasukan Abraha tatkala hendak bergerak menuju kota Makkah menghancurkan Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah utus malaikat Jibril menghalang gajah tadi. Sehingga diceritakan dalam sejarah tatkala gajah tadi dipaksa untuk mengarah ke arah kota Makkah Al-Mukarramah, maka gajah tersebut tidak mau bangkit dari tempat duduknya. Tapi tatkala diarahkan ke Yaman, diarahkan ke tempat lain, maka gajah tersebut langsung berdiri dan hendak berlari. Tatkala diarahkan ke kota Makkah, gajah tersebut duduk lagi, tidak mau bergerak. Sekalipun dipukul, sekalipun dilukai, karena gajah kalau diarahkan untuk bergerak biasanya dipukul kepalanya dengan menggunakan apa? Menggunakan besi ya, sampai bisa berdarah. Tapi gajah tersebut tidak mau, tetap tidak mau bergerak tatkala diarahkan ke kota Makkah. Maka Nabi SAW katakan, yang terjadi pada untaku hari ini sama seperti yang terjadi pada pasukan gajah. Artinya unta ini dihalangi oleh malaikat. Ada malaikat yang tidak kalian lihat yang menghalangi unta ini sehingga unta ini tidak mau bergerak. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, dalam kondisi unta tersebut memang tidak mau lagi maju, maka Nabi SAW katakan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, tidaklah orang-orang Quraisy datang meminta kepadaku, bernegosiasi denganku untuk melakukan sesuatu demi tujuan yang menghormati dan mengagungkan batasan-batasan Allah, kecuali pasti akan aku pasti akan aku setuju. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, tidaklah orang-orang Quraisy dalam kondisi seperti ini datang kepadaku dan meminta kepadaku untuk menyambung hubungan baik antara kerabat, kecuali pasti akan aku setuju. Maka Nabi kita yang mulia SAW kemudian menarik keras tali kekang dari unta beliau alaihi salatu wassalam, sehingga unta tadi tiba-tiba langsung berdiri dan berjalan beberapa langkah kemudian duduk kembali. Maka dalam kondisi seperti ini Nabi SAW perintahkan semua para sahabat untuk berkemah. Maka beliau berhenti di daerah yang disebut dengan Hudaybiyah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi kita yang mulia SAW dengan terpaksa harus berkemah di tempat tersebut adalah tempat yang tidak ada sumber airnya. Hanya ada sebuah sumur kecil
yang airnya sangat sedikit, sehingga para sahabat tatkala hendak mengambil air tersebut mereka mengambilnya dengan perlahan, takut pasirnya atau lumpurnya itu kalau mengambilnya dengan keras, mengambilnya dengan tergesa-gesa itu akan naik sehingga tidak bisa dimanfaatkan air yang sangat sedikit tersebut. Sampai akhirnya air di sumur tersebut pun habis. Maka mereka datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu didatangi oleh para sahabat, didatangi oleh para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan untuk minum, untuk berwudu saja sudah tidak ada air. Karena tiba-tiba ini tempat yang sebenarnya tidak disiapkan untuk berkemah di sana, tapi bertepatan unta Nabi SAW dihadap oleh malaikat. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya. Nabi kita yang mulia sallallahu meletakkan tangannya ke dalam sumur tadi yang airnya sudah habis diambil oleh para sahabat. Kiranya memancar dari sumur tersebut air yang sangat deras. Ini salah satu di antara mukjizat dari mukjizat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memancar air yang sangat deras. Kemudian para sahabat minum, para sahabat berwudu, para sahabat bersuci, dan para sahabat memberikan minum kepada kendaraan-kendaraan mereka selama mereka di tempat itu. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal jumlah para sahabat saat itu sangat banyak, 1.400 sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini tentunya orang-orang kafir itu sudah bingung apa yang harus mereka lakukan. Ini Muhammad dan para sahabat itu sudah sangat dekat sekali. Apakah mereka akan mulai menyerang atau bagaimana? Mereka juga bingung karena mereka juga takut sebenarnya dengan Nabi dan para sahabat. Karena ini pembahasannya bukan tahun 1 Hijriah, bukan tahun 2 Hijriah. Ini sudah tahun 6 Hijriah. Mereka sudah melewati perang yang sangat banyak. Yang mayoritas perang yang mereka lakukan itu mereka tetap kalah dengan kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengirim seorang dari mereka yang bernama Budayl bin Warqah al-Khuzai. Budayl bin Warqah al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Perlu diketahui bahwa suku ini, suku Khuza'ah, dari dahulu mereka adalah suku yang selalu dekat dengan kabilah Nabi kita yang mulia sallallahu. Sekalipun mereka kabilah belum masuk Islam, akan tapi memang karena faktor sejarah dari orang-orang tua Nabi SAW dahulu, mereka selalu dekat dengan Nabi, selalu berusaha merahasiakan dan tidak mengumumkan atau membocorkan rahasia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehingga terkenal suku Khuza'ah adalah suku yang selalu condong membela siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Maka orang-orang Quraisy mengirim Budayl bin Warqah al-Khuzai untuk menemui siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengecek kebenaran yang pasti akan tujuan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Makkah. Apa sebenarnya tujuan Muhammad? Apakah memang benar tujuannya untuk umrah atau mungkin di sana ada tujuan yang lain? Maka Budayl bin Warqah al-Khuzai mendatangi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Budayl menyampaikan informasi apa yang terjadi di kota Makkah. Budayl mengatakan, ya Muhammad, inni taraktu Ka'bah bin Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay nazalu a'dada miyah Hudaybiyah wa ma'ahum al-'ud al-matafil wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bayt. Ya Muhammad, sesungguhnya aku telah melihat banyak kabilah. Yakni kabilah Ka'ab bin Lu'ay, Amir bin Lu'ay, semua mereka telah bersiap-siap dengan persenjataan mereka. Bahkan mereka membawa unta-unta yang bisa diperah susunya. Artinya orang-orang Quraisy telah mempersiapkan perbekalan untuk bisa berkemah di satu tempat dalam jangka yang cukup lama dengan tujuan supaya engkau tidak masuk ke kota Makkah. Jadi mereka sudah persiapkan bekal
maksimal. Mereka bila dibutuhkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, mereka sudah persiapkan itu semua. Intinya mereka tetap akan menghadangmu agar kau tidak masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau engkau memaksa, mereka telah bersepakat muqatilu wasadduka anil khair. Mereka pasti akan memerangi engkau dan mereka pasti akan menghalangi engkau untuk mengunjungi Ka'bah Baitullah yang Haram. Maka ikhwani kaum muslimin, ikhwani kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam kondisi informasi yang pasti dari benda yang muwaqqah ini, kita bisa bayangkan bagaimana gemuruh hati Nabi kita yang mulia sallallahu dan para sahabat. Coba itu bayangkan. Nabi diusir dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kepala beliau dihargai dengan 100 ekor unta. Hidup atau mati, siapa yang mendapatkannya? 100 ekor unta. Ini harta yang sangat besar saat itu, bahkan saat ini. Ya. Kemudian para sahabat tatkala hijrah, maka siapa di antara mereka yang ketahuan hijrah itu akan ditangkap di penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Dan semua harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah, harta sah. Mereka berdagang, mereka mewarisi dari orang tua mereka, mereka berusaha. Kemudian tatkala mereka hijrah, harta itu dirampas semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Coba sebuah gambaran yang sangat tentunya menyedihkan, dengan kondisi bahwa mayoritas orang muhajirin dan Nabi SAW adalah lahir di kota Makkah, lahir dari keluarga penduduk asli kota Makkah, dan bukan orang sembarangan. Artinya orang-orang tua mereka adalah orang-orang tua memang dahulunya adalah tokoh-tokoh besar di lembah Makkah. Berlalu 1 tahun, orang-orang kafir Quraisy terus memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan tidak ada sebuah usaha, tidak ada sebuah kesempatan yang mereka anggap bisa menghabisi Nabi dan kaum muslimin di kota Madinah, kecuali pasti mereka akan lakukan itu. Tapi Allah takdirkan Nabi dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sehingga perang terakhir yang mereka lakukan menyerang kota Madinah dengan membawa 10.000 atau 12.000 pasukan. Tujuannya adalah untuk membantai dan membasmi kaum muslimin di kota Madinah. Namun tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Sampai-sampai setelah perang itu selesai, apa kata Rasulullah SAW? Gantian kita yang akan memerangi mereka, insya Allah. Mereka tidak akan memerangi kita. Karena apa? Itu adalah usaha yang paling maksimal orang-orang kafir Quraisy. Usaha yang paling maksimal orang-orang kafir Quraisy memerangi Nabi dan kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Ya, dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Maka coba bayangkan para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam kondisi saat itu kaum muslimin, bahasa kita mungkin sudah berada di atas angin. Artinya Nabi yang dahulu diusir, Nabi yang dahulunya dikejar-kejar, kepalanya dihargai 100 ekor unta, para sahabat yang dahulunya selalu ditindas, disakiti, dizalimi, bahkan dibunuh, diusir, hartanya dirampas. Saat itu mereka sudah dalam kondisi kuat. Artinya kalau seandainya Nabi dan kaum muslimin memaksakan diri untuk tetap masuk ke kota Mekah, sekalipun dihadap tetap akan mendapatkan kemenangan. Tapi coba bayangkan kita datang ke kota Mekah untuk ibadah, bukan untuk perang. Buktinya kita tidak membawa persenjataan. Dan kita ini bukan orang lain. Kita lahir di kota Mekah. Orang-orang tua kita lahir dan besar serta meninggal di kota Mekah. Artinya kita juga adalah pribumi. Dan saat ini kita tidak lemah. Kita dalam kondisi sudah kuat. Tapi mereka tetap bersikeras untuk menghalangi kita memasuki kota Mekah. Coba bayangkan kalau antum sebagai pimpinan saat itu yang memimpin 1.400 para sahabat, apa yang akan dilakukan? Apa yang dilakukan? Udah, kita tes saja kemampuan mereka kan gitu depan. Tapi coba lihat di sini kita lihat bagaimana keagungan akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan lawannya di arena pergulatan. Itu yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan lawannya di area pergulatan.
bukan yang menang bergulat, bukan yang menang berangkat, bukan yang bisa mengalahkan orang. Itu bukan orang kuat dalam pandangan Islam, tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya dari amarah. Kalau kita bayangkan siapa yang tidak marah, ya, tujuan untuk ibadah, pulang kampung halaman sendiri, ingin melihat rumahnya, ingin melihat tanahnya. Dalam kondisi kita sudah di atas angin, Pak. Kalau kita berperang pun mereka pasti kalah. Tapi Nabi SAW tidak lakukan ini. Nabi SAW berkata kepada Hudair bin Warqa al-Khuzai, Hudair, pulanglah ke mereka, kembalilah ke kota Makkah dan sampaikan pesanku ini. Inna lam najid li qitalillah. Sesungguhnya kami datang kemari bukan untuk memerangi siapa. Walakin najid al kabiri, kami datang tujuannya hanya untuk melakukan ibadah Allah. Kita tidak ada tujuan untuk berperang. Kita hanya untuk ibadah. Kita hendak mengagungkan Ka'bah. Jika saatnya kabilah sana, kabilah itu, bahkan orang yang di luar Jazirah Arab, kalau datang ke kota Mekah hendak memuliakan Ka'bah, tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya. Lalu kenapa kami dihalangi? Kenapa kami dihalangi? Kalau saatnya mereka hendak memuliakan Ka'bah, kalian biarkan tidak dihalangi. Padahal mereka tidak lahir di Mekah. Kami penduduk asli Mekah, kenapa kami dihalangi? Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, ketahuilah wahai Hudair, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sudah dilemahkan oleh perang yang terjadi antara kami dengan mereka berkalinya. Bahkan harta mereka, pasukan mereka juga sudah habis. Pasukan mereka banyak yang terbunuh, harta mereka juga banyak yang sudah habis. Fa'in sya'u, kalau saatnya orang Quraisy mau, sudah. Tak usah bermusuhan lagi dengan kami. Biarkan kami dalam dakwah ini menyuruh manusia untuk masuk ke dalam Islam. Nanti jika seandainya kami menang, orang Quraisy itu kan keluarga kami juga. Orang Quraisy itu keluarga kami, anak-anak paman kami, adik-adik kami, abang-abang kami. Orang Quraisy kan seperti itu. Biarkan kami urusan dakwah kami dengan manusia. Kalau seandainya Allah menangkan kami, terserah orang Quraisy mau masuk Islam, silakan. Kalau tidak, terserah. Fa'in adharu fa'in sya'u ayadkhulu fi ma dakhala fi nas fa'alu. Artinya kalau orang nanti semua sudah masuk Islam, mereka ingin masuk Islam, silakan. Kalau tidak mau, terserah mereka, kata Rasulullah SAW. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, orang Quraisy itu adalah bersaudara dari sisi keturunan dengan kami. Namun jika seandainya mereka masih tetap bersikeras ingin melakukan perlawanan kepada kami, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau diajak perang, saya akan siap, kata Rasulullah. Saya siap sampai Allah putuskan agama ini sesuai dengan yang dikatakan. Sampaikan pesan ini kepada mereka. Ini pesan yang sangat luar biasa. Satu sisi ada pendekatan secara kejiwaan, secara keluargaan. Satu sisi juga ada ancaman. Ini bagusnya negosiasi Nabi dalam penyampaian yang beliau inginkan, alaihi wassalatu wassalam. Maka pulanglah Hudair bin Warqa. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya kepada beliau, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu? Maka Hudair mengatakan, sungguh aku telah menemuinya dan aku telah mendengar ia berkata ini dan ini. Ya. Pada awalnya Hudair mengatakan, aku telah bertemu dengannya dan aku telah mendengar perkataan yang beliau pesankan agar aku menyampaikannya kepada kalian. Maka orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang Quraisy mengatakan, enggak perlu, ini tidak bisa dipercaya Hudair ini. Karena dari dulu selalu membela siapa? Membela Muhammad ini orangnya. Tapi orang-orang cerdas dari mereka mengatakan, coba apa yang beliau katakan? Maka disampaikan apa yang didengar dari siapa? Rasulullah SAW. Maka apa kata semua mereka sepakat, sepertinya hatinya Hudair bin Warqa ini condong kepada siapa? Kepada Muhammad. Informasi yang disampaikan ini dicurigai oleh mereka. Ini sudah sekompol ini sebenarnya. Ya. Kemudian mereka tetap mengatakan, demi Tuhan, apapun yang terjadi, Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh menginjakkan kakinya di kota Mekah saat ini. Apapun yang terjadi. Kemudian ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun
kebuntuan ini membuat mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena kalau dibiarkan Nabi Muhammad masuk, ya kalah juga kita. Akhirnya mereka mengirim seorang bernama Mikraz bin Hafs. Mikraz bin Hafs. Maka tatkala Nabi SAW melihat dia datang, Nabi mengatakan ini dari kabilah yang punya watak tabiat kasar. Ya, ini orangnya fajir, ini jahat ini orangnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian tatkala bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tidak banyak cerita dengan orang ini, Mikraz bin Hafs. Nabi hanya menyampaikan persis seperti yang disampaikan oleh beliau kepada Budayl bin Warqa al-Huzali. Kemudian Mikraz pun pulang. Mereka bertanya, apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat? Maka Mikraz mengatakan persis seperti dikatakan oleh Budayl bin Warqa. Berarti informasi yang disampaikan Budayl bin Warqa dari apa yang disampaikan Nabi itu benar. Maka maju orang yang ketiga, bernama Hils bin Alqamah. Dia mengatakan, izinkan aku menemui Muhammad. Kiranya Hils bin Alqamah ini lahir dari satu kabilah yang sangat mengagungkan hewan kurban. Mereka sebuah satu kabilah yang sangat senang berkorban di kota Makkah al-Mukarramah. Senang sekali menyiapkan unta atau kambing dari kampungnya, membawanya ke kota Makkah, kemudian menyembelih di sana. Maka tatkala Nabi melihatnya, Nabi SAW katakan, ini orang lahir dari kabilah yang mengagungkan hewan kurban. Lepaskan hewan kurban gitu. Maka dilepaskan unta-unta yang dibawa dari kota Makkah. Di sini pun kata-kata khusus tadi. Maka tatkala Hils bin Alqamah melihat hewan-hewan kurban, unta-unta banyak tadi, dia lihat, waduh, tidak mungkin mereka dihalangi, mereka mau kurban di Makkah. Akhirnya tidak jadi ketemu mereka. Dia langsung balik. Kemudian mengatakan, apa yang kau lihat? Sudah, tidak usah dihalangi. Aku melihat unta-unta yang sudah disiapkan untuk disembelih. Maka mereka katakan, celaka engkau, diutus untuk bertemu, hanya melihat unta kemudian engkau balik. Melihat unta langsung balikkan. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Hils bin Alqamah. Ya, Hils bin Alqamah dia mengatakan, demi Allah wahai orang-orang Quraisy, jika seandainya kalian tetap menghalangi mereka, aku tidak akan membantu peperangan ini sama sekali. Kalau kalian menghalangi Muhammad dengan kondisi mereka sudah mau umrah, bawa unta-unta untuk disembelih di sini, sudahlah, kalian sendiri memerangi Muhammad. Aku dan kaumku dan sekutuku semua akan pergi menghindar. Tidak mungkin orang seperti itu dihalangi dan tidak mungkin orang-orang seperti itu diperangi. Ini Hils bin Alqamah. Kemudian di kaum muslimin, di kaum muslimat, masuk orang berikutnya bernama Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala ini adalah tokoh, tapi bukan tokoh Mekah. Dia adalah tokoh Taif. Tokoh Taif, Bani Taqi. Hanya saja ibu Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi ini adalah orang Mekah. Jadi memang ayahnya orang Taif, orang Thaqif, akan tapi ibunya orang Quraisy. Jadi punya kedekatan dari sisi ibu. Jadi belum selesai ya. Maka kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena masih bulan Rabiul Awal insyaallah. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan hanya kita ingin mencoba untuk menjelaskan kepada para ikhwah semua akan keagungan daripada sejarah Nabi Muhammad SAW yang saat ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, banyak ditinggalkan oleh kita, sehingga kita termasuk di antara orang yang jauh dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kalau kita baca sejarah beliau alaihi salatu wassalam, kita akan melihat persis yang dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala kita membaca sejarah beliau alaihi salatu wassalam, kita akan melihat seakan-akan beliau hidup di antara kita. Sejarah yang hidup itu adalah sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjamin bahwa pada diri beliau ada uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Biarlah insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan sedikit tentang mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perjalanan dalam pelaksanaan ibadah umrah ini. Semoga bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita bisa mencontohnya dengan sebaik-baiknya. Kita cukupkan pembahasan kita.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.